Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, pada perjumpaan pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi akidah akhlak dengan tema beriman kepada Nabi dan Rasul. Baiklah anak-anak, kita awali perjumpaan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran pada pagi ini berkaitan dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama yang Pak Guru sampaikan adalah tentang pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan tugasnya kepada umatnya, yaitu umat manusia di seluruh dunia. Anak-anak semuanya, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Namun sebelumnya jumlah Nabi ini sangat banyak sekali, tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jumlah seluruh Nabi tersebut. Tetapi Rasul, ketika seseorang itu diangkat menjadi Rasul, pasti seseorang itu menjadi Nabi. Tetapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, coba kita simak bersama-sama ya, 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama-nama Nabi atau 25 Nabi yang wajib kita ketahui, dan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus hafal dengan 25 Nabi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara 25 Nabi ini ada 5 Nabi dan Rasul yang diangkat atau mendapatkan gelar atau julukan ulul azmi. Siapakah di antara 5 Nabi dan Rasul tersebut? Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang keempat adalah Nabi Isa, dan yang terakhir yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kelima Nabi dan Rasul ini karena tabah dan sabarnya di dalam berdakwah sehingga Allah memberikan gelar atau julukan ulul azmi. Lantas apa tugas dan Rasul? Ada 6 tugas dan Rasul yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengajak kepada umat manusia untuk selalu menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengajarkan akidah, yaitu kepercayaan
tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada manusia untuk berakhlak mulia. Yang keempat adalah mencerdaskan umat agar umat ini pandai dan tidak dibodohi orang. Yang kelima adalah memberikan kabar dan peringatan. Dan yang keenam adalah mengajarkan kepada umat untuk bermasyarakat, ya, saling menghargai, saling tolong-menolong dan saling membantu, dan itu semuanya adalah merupakan tugas dari Nabi dan Rasul. Anak-anakku semuanya, berikutnya adalah bahwa Nabi dan Rasul ini juga mempunyai sifat-sifat yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai sifat-sifat. Di antaranya adalah wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Maka Nabi dan Rasul pun juga mempunyai ketiga sifat tersebut. Apa di antara sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah siddiq. Jadi Nabi dan Rasul itu jujur di dalam berbuat maupun berkata. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Nabi dan Rasul ini selalu dapat dipercaya terhadap semua umatnya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan wahyu yang didapat dari Allah untuk disampaikan kepada para umatnya. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas. Jadi Nabi dan Rasul ini mendapatkan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Kemudian apa sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul? Jadi sifat mustahil ini adalah kebalikan daripada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah kizib. Kizib ini adalah dusta dan berbohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan seorang nabi atau memilih seorang nabi dan rasul itu selalu berbohong dan berdusta. Yang kedua adalah khianat. Khianat ini artinya tidak dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul ini berkhianat. Karena nabi dan rasul ini sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk manusia pilihan Allah. Yang ketiga adalah kitman. Kitman ini menyembunyikan, dan tidak mungkin seorang nabi dan rasul mendapatkan wahyu tidak disampaikan kepada para umatnya. Dan yang keempat adalah baladah. Baladah ini bodoh. Allah memilih seorang nabi dan rasul pasti mempunyai kecerdasan. Dan tidak mungkin Allah memilih nabi dan rasul termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu apa sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul? Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul ini berbeda dengan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul ini hanya satu, yaitu al-a'rad al-basyariyah. Jadi Nabi dan Rasul ini sama mempunyai kebiasaan seperti manusia biasanya. Jadi Nabi dan Rasul itu juga lapar, juga haus, ya, ngantuk, ya, dan juga berkeluarga. Jadi sama seperti manusia. Hanya saja perbedaannya adalah Nabi dan Rasul ini mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia bagi alam semesta ini, terutama adalah manusia yang ada di muka bumi ini. Baiklah anak-anak, demikian sedikit yang singkat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan tambahan informasi kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Dan semoga Allah mempertemukan kita di suatu saat nanti. Kita bisa berjumpa bersama-sama untuk bisa belajar secara bersama-sama. Dan Allah mudah-mudahan mengizinkan dan mengabulkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.